Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, hari ini kita tundukkan kepala, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, dan kita percaya ada Tuhan yang selalu baik bagi kita. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Karena kami tahu kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang besar bagi kami. Itu semua karena kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan kalau hari ini Tuhan kami bisa mendengar firman-Mu, kami juga percaya kamilah orang-orang yang diberkati. Kamilah orang-orang yang akan diurapi dan dibentuk Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami bawa hidup kami supaya Kau urapi kami dengan Roh-Mu yang luar biasa. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik. Mampukan kami melakukannya, dan biar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirman-Lah bagi kami. Kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun engkau berada hari ini, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya sangat yakin dan percaya ada sukacita Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Tuhan yang menolong, menopang dan memberkati engkau. Dan hari ini saya percaya adalah harinya Tuhan, di mana saudara juga akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau berbagi satu firman Tuhan buat saudara dan buat kita semua. Hari ini saya ambil firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari buka Alkitab, siapkan firman Tuhan, dan kita akan baca, saudaraku terkasih. Dan biar firman Tuhan ini memberkati kita luar biasa. Haleluya. Baik, saudara, dengar firman Tuhan saya bagi buat saudara. Lihat firman Tuhan, judulnya Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara terkasih, kita mengalami masa di mana banyak sekali orang merasa ketakutan, banyak sekali orang merasa khawatir, banyak sekali orang merasa bingung, banyak sekali orang merasa bagaimana harus hidup di zaman yang begitu sulit ini, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua orang terkena masalah, semua orang terkena persoalan, semua orang terkena pergumulan dalam kehidupannya, tidak pandang bulu, saudara terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu hari ini, saudara, saya mau berbagi satu firman buat saudara, dan saya kasih tema firman Tuhan ini adalah memahami sebuah masalah. Saudaraku terkasih, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, temanya memahami sebuah masalah. Kenapa saya angkat tema ini, saudara? Karena tema ini penting hari-hari ini. Tema ini sangat penting. Kenapa? Supaya orang bisa memahami masalah yang mereka sedang hadapi dalam hidup mereka, dan mereka bisa teguh kuat berjalan, sekalipun masalah dan persoalan ini bukan masalah yang biasa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang bicara tentang masalah, bicara tentang pergumulan, bicara tentang persoalan, tidak banyak orang yang suka, saudara. Bahkan boleh
dikatakan hampir sebagian besar orang tidak suka. Hanya sebagian kecil saja yang suka dengan masalah, saudara kasih. Kenapa begitu? Karena yang namanya masalah pasti selalu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena bicara masalah pasti bicara tentang sesuatu yang menyakitkan. Karena bicara masalah pasti bicara tentang sesuatu yang membuat kebahagiaan kita berkurang dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita bicara tentang masalah, maka tidak banyak orang yang suka membahas apa itu masalah, saudaraku terkasih. Orang lebih senang berbicara tentang berkat. Ya, semua juga orang senang kalau sudah bicara tentang berkat, sudah terkasih. Tapi dengar, bicara tentang masalah itu penting sekali. Kenapa penting, saudaraku terkasih? Karena kita memperhatikan realitanya. Sekalipun orang tidak suka berbicara tentang masalah, sekalipun orang tidak suka berbicara tentang persoalan, tapi semua orang mengalami masalah. Sekalipun orang tidak senang berbicara tentang pergumulan, tapi tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Semua kita mengalaminya, saudara. Apalagi saudara melihat sekarang, saudara terkasih, masa pandemi COVID-19 ini, saudara terkasih ya, kita memperhatikan bersama-sama bahwa tidak ada yang tidak dilanda oleh persoalan ini. Bahkan kita melihat virus menyerang siapa saja, saudara. Tidak peduli dia orang kalangan tinggi atau kalangan rendah, kalangan kaya atau kalangan miskin, kalangan yang sederhana atau kalangan yang berkaya, kalangan yang berlimpah-limpah. Semua saudaraku terkasih mengalami dampaknya. Artinya apa, saudara? Masalah itu tidak pernah memandang bulu siapa yang mau ia datang. Semua ia datang. Nah, peduli saudara orang yang jahat atau orang yang benar, masalah tetap datang, saudara. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan tadi, ini menarik sekali, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan catat ternyata muridnya Tuhan, muridnya Yesus yang hari-harinya berjalan bersama dengan Yesus, dan masih ada Yesus bersama dengan mereka, ada Yesus yang nyata-nyata bersama dengan mereka. Firman Tuhan catat mereka pun kena masalah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi bicara tentang masalah haruslah menjadi bicara tentang sesuatu yang menarik bagi kehidupan kita orang Kristen. Khususnya hari-hari ini, saudaraku terkasih, kita harus memperhatikan dan mengenal serta memahami apa itu masalah dengan baik, supaya saudara tidak menjadi putus asa, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi kepahitan ketika kau sudah datang sama Tuhan, ketika kau sudah berdoa, ketika kau sudah berseru kepada Allah, tapi kau tetap mengalami masalah dalam hidupmu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, kenapa masalah tetap ada dalam hidup kita padahal kita sudah berdoa, Pak Pendeta? Kenapa masalah tetap ada dalam hidup kita padahal kita sudah dekat dengan Tuhan? Kenapa masalah tetap ada dalam hidup kita padahal kita sudah berseru-seru kepada Tuhan? Kenapa masalah tetap ada dalam hidup kita padahal kita ke gereja, Pak Pendeta, kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah? Kenapa masalah tetap ada dalam hidup kita? Ini yang penting, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dari apa yang dialami oleh murid-muridnya, saudaraku terkasih, saya menemukan ada 3 hal penting yang harus kau pahami baik-baik tentang masalah, supaya kau tetap kokoh berjalan di dalam Tuhan, di dalam apapun yang harus kau alami dalam kehidupanmu. Apa itu, saudaraku terkasih? Yang pertama, mari perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih. Ayat yang ke-48 firman Tuhan berkata begini. Mari lihat firman Tuhan, saudara terkasih, lihat Alkitabmu, saudara, lihat ayat 48 baik-baik, saya bacakan buat saudara. Ayat 48 firman Tuhan berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Yang pertama, perhatikan baik-baik, murid-muridnya firman Tuhan bilang kena angin sakal, kena masalah yang berat, kena persoalan yang begitu luar biasa, dan mungkin hari itu mereka sangat ketakutan. Tapi firman Tuhan bilang yang luar biasa, Yesus yang dari jauh lihat mereka, Yesus datang menghampiri mereka. Ini bicara tentang apa? Saudara dengar, yang pertama yang harus kau pahami tentang masalah adalah, masalah, saudaraku terkasih, masalah tidak pernah membuat Tuhan meninggalkan kita. Amen. Ini yang pertama. Yang pertama, dengar, yang harus kau pahami dengan masalah adalah, masalah itu tidak membuat Tuhan jauh dari kita.
kita. Makanya saudaraku terkasih, tidak ada yang salah dengan masalah. Dan masalah juga mendatangi orang yang benar. Karena masalah tidak membuat Tuhan jauh dari kita. Justru firman Tuhan bilang yang luar biasa menarik. Waktu muridnya mengalami masalah, Yesus datang. Saudara terkasih, berarti ketika kau hidup di dalam Tuhan, berharap pada Allah, kau datang pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, kau punya masalah, saudara nggak usah khawatir. Sebelum kau teriak kepada Allah, Tuhan sudah lihat engkau. Dan Tuhan ada bersama dengan saudara. Jadi hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau masalah ada dalam hidupmu, saya mau kasih tahu saudara, dengar baik, itu adalah hal yang biasa. Masalah ada dalam hidup kita, saudaraku terkasih, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Waktu Yesus lahir, firman Tuhan catat namanya disebut Immanuel. Betul ya? Saudara tahu artinya? Immanuel adalah Allah beserta kita, kata firman Tuhan. Waktu firman Tuhan berkata Immanuel, Allah beserta kita, itu adalah janji Allah, itu adalah keputusan Allah yang akan tetap dihidupinya dalam hidup kita, apapun kondisi kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kau punya masalah pergumulan dalam hidupmu, kalau kau punya penyakit, atau mungkin hari ini juga kau terserang, terpapar oleh COVID-19 yang menakutkan banyak orang, ini saya mau kasih tahu, saudara dengar baik. Jangan sekali-kali kau berpikir Allah meninggalkan engkau. Selalu ada Allah bersama dengan saudara. Amin. Karena Allah peduli pada kita, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingat saudara terkasih kisah tentang Yosua. Waktu dipilih oleh Musa menggantikan dia, saudara. Saudaraku terkasih, firman Tuhan catat, Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu dia berkata, angkat Yosua menggantikan engkau, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, yang menarik, yang saya mau kasih tahu buat saudara dengan baik, bahwa kepemimpinan Musa ini, saudara terkasih, bukan kepemimpinan yang enak, saudara terkasih. Bukan kepemimpinan yang mulus, yang selalu mengalami kemenangan dengan mulus, tidak ada tantangan. Musa memimpin bangsa Israel, Musa pun pernah berontak kepada Allah untuk meninggalkan mereka. Kenapa? Karena saking tegar tengkuknya bangsa Israel. Lalu tiba-tiba saudara terkasih, masanya tiba, firman Tuhan bilang, kau akan diganti, tidak akan masuk ke Israel, tapi angkatlah Yosua menjadi penggantimu. Saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih, kalau engkau jadi Yosua dan kau ikut hidup di zaman itu, saudara terkasih. Dulu Yosua memang dia adalah seorang yang luar biasa, pemberani, selalu berperang, selalu melakukan apa yang menjadi perintah Musa. Tapi dengar, yang bertanggung jawab atas semua itu bukan dia, tapi Musa. Kali ini Tuhan pilih dia bukan lagi sebagai pesuruh, bukan lagi sebagai tangan kanan, bukan lagi sebagai orang yang tidak perlu bertanggung jawab, tapi hanya melakukan apa yang ditugaskan Musa kepadanya. Tapi kali ini dia menjadi orang yang bertanggung jawab untuk orang yang selama ini dia tahu adalah sesuatu yang membawa dia kepada persoalan. Saudaraku terkasih, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Musa memilih Yosua, saudara terkasih, saya percaya Yosua juga bertanya dalam dirinya, kenapa harus dia, saudara terkasih. Tapi yang luar biasa yang saya mau bagi buat saudara dengan baik, waktu Tuhan pilih Yosua, itu Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua. Kenapa? Firman Tuhan catat begini, coba saudara sama-sama kita buka Ulangan pasalnya yang ke-31, saudaraku terkasih, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Saudara buka firman Tuhan dalam Ulangan pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Ini yang menarik, saudara. Saudara dengar firman Tuhan berkata, Ulangan pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa itu Musa berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena Yosua akan masuk dalam persoalan yang besar, masalah yang besar yang harus dia hadapi dalam hidupnya dan menjadi tanggung jawabnya. Tetapi Musa berkata, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Lalu ayat 8 firman Tuhan berkata, sebab ini Tuhan yang berkata kepada kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada Yosua, ini kata Tuhan, sebab Tuhan dia sendiri katanya yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri yang akan
akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara dengar baik-baik, saudara kasih. Mungkin hari-hari ini kau diperhadapkan dengan masalah persoalan yang berat dalam kehidupanmu. Mungkin hari-hari ini kau dihadapkan dengan pergumulan yang begitu mengerikan dalam kehidupanmu. Tapi dengar baik, engkau harus tanam dalam hidup dan tetap sadar dan ingat baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku terkasih, kalau kau diizinkan Allah untuk mengalami masalah dalam kehidupanmu, persoalan apapun itu, pergumulan apapun itu yang begitu berat yang diizinkan Allah kepadamu hari ini kau alami dalam hidupmu, saudara dengar firman Tuhan bilang, saudara kasih, kau tidak perlu patah hati, kau tidak perlu kecewa, kau tidak perlu khawatir, kau tidak perlu putus asa, kau tidak perlu menyalahkan Tuhan. Saudara dengar kenapa? Karena firman Tuhan katakan Dia juga tidak meninggalkan engkau. Sekalipun kau ada masalah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus tetap bersama dengan saudara. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu yang pertama, saudara. Yang pertama, saudaraku terkasih, kenapa saudara terkasih masalah diizinkan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita? Kenapa persoalan diizinkan Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudaraku terkasih? Padahal kita sudah dekat dengan Allah, padahal kita sudah menjadi orang yang berharap dan berseru kepada Allah di sepanjang kehidupan kita. Saudaraku terkasih, karena masalah itu saudara tidak mempengaruhi kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Allah tetap peduli kepadamu, Allah tetap memperhatikan engkau, sekalipun engkau mengalami pergumulan, sekalipun engkau mengalami masalah yang kau alami dalam hidup ini. Amin. Saudaraku terkasih, jadi hari ini saudara ketika kau ada di rumah dan mengalami banyak persoalan dalam hidupmu, mungkin dari kerjaan, dari keluarga, atau kesehatan, saudara terkasih, hari ini dengar, Tuhan tetap bersama dengan saudara. Tuhan tetap menyertai engkau, Tuhan tetap menyertai apapun yang menjadi kehidupanmu. Untuk itu saudara terkasih, jangan salahkan masalah, saudara terkasih. Amin. Saudaraku terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, saudara terkasih, mari kita lihat ayat yang ke-49. Apa itu masalah? Kenapa kita harus mengalami masalah dalam hidup kita, saudara terkasih? Apa itu masalah, saudara terkasih? Mari yang kedua, kita lihat ayat yang ke-49. Dengar firman Tuhan berkata begini. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ini menarik juga, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang waktu mereka mengalami pergumulan dalam hidup mereka, mengalami persoalan yang begitu berat. Kenapa? Karena mereka menghadapi angin sakal yang begitu menakutkan. Saudara terkasih, tiba-tiba Yesus datang jalan kaki di atas air. Waktu mereka lihat Yesus jalan di atas air, saudara terkasih, mereka sangat ketakutan. Saking takutnya mereka bilang Yesus hantu. Saudaraku terkasih, satu hal yang saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau saya berkata waktu itu murid-murid Tuhan sangat ketakutan, saudara terkasih, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena jangan lupa, saudaraku terkasih, murid-murid Tuhan ini kan rata-rata, ini sebagian besar, mereka ini adalah ex-nelayan, saudara terkasih. Betul ya? Saudaraku terkasih, kalau mereka ex-nelayan, kalau mereka mantan nelayan, saudara terkasih, berarti saudara, murid-murid Tuhan ini adalah orang yang sudah biasa di air. Kalau mereka mantan nelayan, berarti murid-murid Tuhan ini adalah orang yang biasa menghadapi badai. Nah, kalau mereka sampai ketakutan menghadapi badai, berarti saudara kasih, ini badai bukan badai main-main. Karena saya yakin kalau badai biasa mereka tidak akan sampai ketakutan. Tapi kalau sampai ketakutan berarti ini badai besar, badai yang sangat yang menakutkan kehidupan mereka. Dan waktu mereka sangat ketakutan dalam hidup mereka, Yesus datang lalu mereka bilang Yesus hantu. Ini yang menarik, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua, kenapa masalah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Saudara dengar, yang kedua, masalah, saudaraku terkasih, bisa membuat orang salah mengenal Tuhan, tapi masalah bisa juga membuat orang sangat mengenal Tuhan dengan baik. Masalah memang bisa membuat orang jadi takut sehingga mereka salah
melihat Tuhan seperti murid-muridnya. Tapi dalam banyak masalah, banyak orang justru akhirnya mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita tinggal pilih. Saudara mau di posisi yang mana? Mau di posisi yang mengenal Tuhan dengan baik, atau justru salah mengenal Tuhan? Saudara terkasih, saudara perhatikan baik-baik. Masalah ada atau tidak ada sebetulnya bukan di situ persoalannya. Karena masalah akan tetap ada, saudara terkasih. Tapi persoalannya adalah bagaimana engkau menanggapi masalah itu. Itu masalahnya, saudara terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Makanya kalau saudara baca firman, saudara akan ketemu ayat firman Tuhan banyak sekali mengingatkan kita supaya jangan takut. Betul? Saudaraku terkasih, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Saudara terkasih, bukan sekedar karena masalahnya itu tidak apa-apa lah, masalah itu kecil, tenang saja, Tuhan pasti tolong. Bukan sekedar hanya itu, tapi dengar baik, karena rasa takut yang mengikat kehidupan kita itu bisa membuat kita salah menilai Tuhan. Waktu masalah datang, saudaraku terkasih dengar, jangan sampai hidupmu dikuasai oleh rasa takut. Karena kalau kau sampai dikuasai oleh rasa takut, maka akal sehatmu untuk memahami Tuhan dengan benar dan baik itu bisa dirusak sama rasa takut itu, saudara. Untuk itu saudaraku terkasih, maka rasa menjadi jangan takut ini, menjadi orang yang tidak takut ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Coba saudara lihat, ini kejadian ini, saudaraku terkasih. Kalau saudara baca perikop di atasnya, saudara, coba saudara lihat perikop di atasnya. Ini kan kejadian ini kisahnya adalah, saudara terkasih, percis setelah mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara baca firman Tuhan itu, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara akan tahu, saudaraku terkasih, bahwa waktu Yesus waktu murid-muridnya diperhadapkan dengan 5.000 orang yang lapar, sementara modal yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Di situ pun Yesus sebetulnya sedang membuat mereka, menguji mereka dengan rasa takut yang mereka miliki. Saudara perhatikan baik-baik, ketika Yesus berkata hari sudah mulai malam, mereka harus makan dan kalian harus memberi mereka makan. Karena mereka takut, saudaraku terkasih, mana mungkin kasih mereka makan, hari sudah mulai malam, tukang jual roti sudah mulai pada tutup, saudara. Dan kalaupun ada tukang jual roti, Filipus berkata tidak mungkin bisa kasih orang sebanyak ini makan, saudara terkasih. Saudaraku, mengapa Filipus bisa berargumen seperti begitu? Itu karena rasa takut, saudaraku terkasih. Karena rasa takutnya akhirnya dia mulai berargumen dengan Allah dan mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Allah kayaknya itu salah, apa yang dikatakan oleh Yesus kayaknya perlu dipertimbangkan kembali, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, tetapi ketika Yesus berkata apa yang ada padamu, mereka berkata hanya 5 roti dan 2 ikan. Coba bawa kemari 5.000 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengangkatnya, saudara terkasih. Lalu Yesus berdoa, firman Tuhan catat, ada yang berkata dia mengucap berkat, ada yang berkata dia mengucap syukur. Lalu setelah itu, saudara terkasih, dia kasih 5 roti dan 2 ikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya mulai membagi-bagikannya kepada para orang yang ada di situ. Dan firman Tuhan berkata, mereka makan sampai kenyang. Dan ketika dikumpul sisanya, sisa 12 bakul. Saya mau tanya buat saudara-saudara terkasih. Coba saudara di rumah dengar firman Tuhan ini sambil renungkan. Menurut saudara terkasih, mujizat itu roti pasti jadi berlipat ganda jadinya, betul ya? Jadi artinya roti itu semakin hari semakin banyak segala macam, saudara. Nah, saya mau tanya buat saudara, saya percaya tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan itu yang dikasih kepada 5.000 orang makanya mereka kenyang. Nggak mungkin, saudara kasih. Karena kalau 5 roti saja, 2 ikan dikasih 5.000, mana mungkin mereka kenyang, betul? Nah, pertanyaan saya, saudara, semua kita sepakat mujizat terjadi, betul? Yang mau saya tanya buat saudara adalah, pertanyaannya, mujizatnya kapan terjadinya? Apakah waktu Yesus mengangkatnya, lalu berdoa, mengucap berkat, lalu mujizat terjadi? Atau waktu murid-muridnya mulai membagikan kepada mereka, dan di situ mujizatnya terjadi? Yang waras, saudaraku terkasih, pasti akan berkata, waktu dibagikan. Betul? Bukan waktu diangkat, saudara. Saudara bisa bayangkan waktu diangkat seperti begitu, Yesus berdoa lalu mujizat terjadi, itu yang makan 5.000 orang. Itu berarti roti dan ikan berubah menjadi berapa kontainer, saudara. Betul?
Kalau mujizat terjadi di situ, Yesus ketimpa. Saudara, betul tak? Saudara, bukan di situ mujizatnya terjadi. Mujizatnya adalah waktu mereka berani membagikannya. Saudara tahu, waktu bicara tentang mereka berani membagikannya, ini bicara tentang melepaskan rasa takut. Waktu mereka berani bertindak, sekalipun kayaknya mustahil, tapi mereka tetap mengerjakannya. Ini bicara tentang melepas rasa takut. Dan saudara dengar, waktu mereka melakukan itu, saudara kasih, firman Tuhan catat mereka terheran-heran dan semakin kenal siapa Yesus. Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Saudaraku terkasih, makanya terlalu banyak ayat firman Tuhan catat, jangan sampai engkau takut, jangan sampai engkau khawatir. Kenapa saudara terkasih? Bukan tidak boleh punya rasa takut. Saya pikir juga orang yang tidak punya rasa takut itu saudara terkasih salah, betul ya? Saudaraku terkasih, tidak ada orang yang tidak punya rasa takut. Saya pikir, apakah ada di antara saudara yang tidak punya rasa takut? Kalau sampai saudara tidak punya rasa takut, saya bisa pastikan saudara pasti orang gila, saudara. Betul ya? Saudaraku terkasih, kenapa? Karena hanya orang gila yang tidak punya rasa takut, saudara terkasih. Coba saudara bayangin orang yang nyebrang di jalan tol. Siapa yang berani nyebrang di jalan tol yang lagi lancar seperti begitu? Jawabannya cuma satu, orang gila. Kalau sampai ada orang waras nyebrang jalan tol, saudara kasih, saya percaya kau yang lihat, kau yang pertama sekali bilang, jangan itu orang gila. Betul ya? Saudaraku terkasih, kenapa? Karena orang gila saja yang tidak punya rasa takut, yang waras pasti punya rasa takut. Maksudnya bukan tidak boleh punya rasa takut, tapi jangan rasa takut mengikat diri. Jangan rasa takut yang menguasai hidupmu. Jangan rasa takut yang menguasai pikiranmu. Jangan rasa takut yang menguasai kehidupanmu, sehingga kau tidak bisa berbuat apa-apa. Orang kalau sudah diikat oleh rasa takut, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kalau saudara lepaskan rasa takut saudara hidup menjalani apa yang menjadi masalah, pergumulan yang diizinkan oleh Allah ada dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kau akan melihat siapa Tuhan sebetulnya. Sebab di dalam keadaan masalah, pergumulan, persoalan itu, Tuhan justru menunjukkan pertolongannya bagi kita. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara berpikir dalam hati, saudara terkasih, apalagi saudara belum pernah jemaat GBI Puri Mention, saudara kasih, belum pernah lihat saya, saudara kasih. Mungkin saudara berpikir dalam hati waktu nonton ini video, saudara berpikir dalam hati, iyalah bapak sih enak, betul ya? Ngomongnya begitu, nggak usah rasa takut, bapak sih enak, nggak punya masalah, makanya badannya besar. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara dengar baik, saudara terkasih, saya justru kalau punya masalah, itu artinya pergumulan, itu artinya saudara kasih berat badan pasti nambah. Betul ya? Karena saya kalau semakin besar, itu karena masalah semakin banyak. Karena saya kalau punya masalah, larinya makan biasanya. Jadi kalau sudah punya masalah, mikir, itu kayaknya lebih cepat kalau sambil makan. Saudara, betul ya? Jadi kalau ada jemaat yang ngajak saya konseling, saudara terkasih, biasanya saya bilang kita konselingnya harus di restoran, gitu, supaya dia cerita saya makan sambil mikir, itu lebih cepat masalahnya terungkap, gitu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kita yang tidak punya masalah, semua kita punya masalah. Saya juga punya masalah, saya juga punya pergumulan. Tapi dengar, saya mau taruh hidup saya dalam tangan Tuhan karena saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Saya mau taruh hidup saya dalam tangan Tuhan karena saya tahu Tuhan pasti jawab apa yang menjadi kerinduan saya. Itu yang saya yakin, saudara terkasih. Bukan saya tidak takut menghadapi keadaan seperti ini, saya juga takut. Makanya saya juga pakai masker, suatu kasih ya. Makanya saya pakai hand sanitizer, suatu kasih. Waktu saya lihat tangan saya kayaknya dalam 3 bulan ini saya tambah putih, saudara ya. Saya takut itu karena kebanyakan alkohol, saudara kasih. Lalu saudara terkasih pakai masker kemana-mana, saudara kasih. Saudaraku terkasih, itu bagian dari rasa takut. Tapi dengar, rasa takut itu tidak mengikat kehidupan saya. Saya percaya Tuhan saya Allah yang luar biasa. Amen. Kalau Ia izinkan saya mengalami pergumulan dalam hidup saya yakin Dia mau kenalkan siapa Dia dalam hidup saya. Amin. Hari ini untuk itu saudaraku terkasih, ketika kau punya masalah, pergumulan, persoalan dalam kehidupanmu, saya mau kasih tahu saudara dengar baik. Inilah saatnya engkau membawa hidupmu dalam tangan Tuhan untuk melihat siapa Tuhan yang dahsyat yang sedang ada bersama dengan engkau. Karena masalah, pergumulan yang diizinkan Tuhan adalah sarana untuk engkau bisa mengenal Dia dengan lebih benar dan lebih tepat. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu yang kedua. Yang kedua, saudaraku terkasih tadi, kenapa masalah? Apa itu masalah? Bagaimana kita memahami masalah, saudara terkasih? Kalau yang pertama tadi, saudara terkasih, masalah itu adalah
Memang masalah adalah, yang harus kita tahu tentang masalah adalah, masalah tidak akan membuat Tuhan meninggalkan kita. Jadi saudara tidak usah khawatir dengan masalah yang kau alami dalam hidupmu, selalu ada Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Yang kedua, masalah bisa membuat orang sulit mengenal dengan Tuhan. Tapi dengar, masalah juga bisa membuat orang sangat mengenal Tuhan dengan baik. Untuk itu saudaraku terkasih, hari ini ketika kau punya persoalan pergumulan dalam hidupmu, dekatkan dirimu pada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut mengikat dirimu, supaya kau mengenal Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Amin. Yang ketiga dan terakhir, saudara terkasih. Terakhir saudara terkasih. Saya kalau khotbah biasanya terakhir suara saya kencang, saudara terkasih ya. Kalau jemaat yang pernah dengar saya khotbah, sering dengar saya khotbah pasti tahu saudara. Kenapa? Karena saya percaya saudara tahu, biasanya kata terakhir, saudara kasih, kalau pendeta ngomong terakhir, biasanya mujizat terjadi, saudara kasih ya. Maksudnya apa? Maksudnya yang buta melihat, saudara kasih. Jadi kalau ada yang sudah mulai dengar firman, mulai menutup kepala dan menundukkan kepala, saudara kasih ya, menutup mata dan menundukkan kepala, saudara kasih, dan mulai gelap, saudara kasih, tidak kelihatan apa-apa lagi, saudara kasih. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikan matanya, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jadi terakhir harus kencang, saudara kasih. Yang terakhir, apa yang harus kita pahami tentang masalah, saudara kasih? Yang terakhir, mari kita lihat ayat yang ke-51, saudara. Ayat yang ke-51, firman Tuhan berkata begini. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, mereka mengalami masalah, murid-murid yang mengalami pergumulan, murid-murid yang mengalami persoalan yang begitu berat. Lalu firman Tuhan berkata ketika Yesus datang, lalu Yesus naik ke atas perahu itu, firman Tuhan katakan, saudaraku terkasih, anginnya menjadi reda. Saudara yang ketiga, yang harus kita pahami tentang masalah, supaya saudara tidak takut, tidak khawatir ketika kau mengalami masalah dalam hidupmu. Saudara dengar, yang ketiga, masalah, saudara terkasih, adalah tempat atau sarana atau fasilitas yang disediakan Tuhan, di mana di tempat itu biasanya Tuhan seringkali menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Perhatikan baik-baik, saudara terkasih, mujizat dan kuasa Allah yang luar biasa seringkali terjadi justru di dalam sebuah masalah. Maka hari ini bersukacitalah kalau kau mengalami pergumulan. Bersukacitalah kalau kau mengalami masalah dalam kehidupan. Kenapa? Karena hari ini Tuhan sediakan tempat untuk engkau melihat kuasa Allah yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jangan jadi bersungut-sungut, saudara. Kenapa firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa? Karena Tuhan mau menjadikan setiap waktu, setiap tempat, setiap wadah yang kita hidupi dalam hidup kita menjadi fasilitas untuk kita bisa melihat kuasa Allah yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Jadi hari ini kalau kau pengen melihat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu, maka masalah yang datang bisa merupakan salah satu fasilitas yang Tuhan sedang sediakan. Coba saya mau tanya buat saudara. Menurut saudara, saudaraku terkasih, siapa yang paling berani dengan kencang berkata, Tuhan itu adalah Allah penyembuh? Apakah orang yang mendengar orang lain disembuhkan, atau melihat orang lain disembuhkan, atau orang yang sakit lalu disembuhkan? Saya percaya, saudaraku terkasih, yang paling berani dengan lantang berkata Tuhan itu penyembuh adalah orang yang pernah sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan. Betul? Siapa yang paling berani berkata Tuhan itu adalah Allah yang memberkati? Apakah orang yang pernah melihat orang bangkrut lalu ditolong oleh Tuhan usahanya sehingga dia diberkati sekarang? Atau orang yang pernah bangkrut lalu Tuhan tolong usahanya dan dia diberkati? Saya percaya orang yang berani dengan lantang berkata adalah orang yang pernah bangkrut. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, pernah bangkrut, pernah sakit, pernah punya masalah, ini adalah situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tapi dengar, di tempat itu justru Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Amin. Jadi hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kau mengalami pergumulan dalam hidupmu, mengalami masalah dalam hidupmu, datang sama Tuhan bersyukur dan katakan, Tuhan, aku mau lihat kuasa-Mu di tempat ini. Datang pada Tuhan berserah lalu berkata kepada Tuhan, aku mau
mau lihat kedahsyatanmu hari ini. Dan izinkan aku melihatnya dengan luar biasa. Saudaraku terkasih, hari ini mari memiliki kepercayaan, tetap memiliki keyakinan yang besar kepada Allah. Jangan sedikit pun keraguan ada dalam hidupmu, sekalipun masalahmu terlalu besar. Jangan persoalan yang kau alami hari ini merubah keyakinanmu sedikit saja kepada Tuhan. Sebab kalau keyakinan dan kepercayaanmu berubah, saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu saudara, kau akan gagal melihat kuasa Allah yang luar biasa. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bimbang hatinya tidak akan mendapat apa-apa, saudara terkasih. Maka hari ini saudaraku terkasih, ketika kau punya masalah dan pergumulan, mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib. Kau tetap percaya pada Allah, dan biar Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya sangat yakin itu, saudara. Saya sangat percaya. Artinya kalau dulu orang punya masalah tercatat di Alkitab, lalu mereka melihat kuasa Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Hari ini pun, saya percaya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya teringat saudara terkasih akhir tahun lalu, saudara ya. Saya khotbah di sebuah perusahaan, saudara terkasih. Lalu ada seorang bapak kesaksian, wah kesaksiannya luar biasa sekali, saudara. Kenapa, saudara terkasih? Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang jarang dialami oleh orang lain dan nyata. Sebab yang kesaksian langsung orangnya, saudara terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi ceritanya saudara terkasih ada seorang bapak. Dia punya mertua, saudara kasih, mertuanya perempuan ini, saudara kasih, ada penyakit di kakinya, saudara. Saudaraku terkasih, memang itu penyakit sebetulnya sudah lama, saudara. Tapi karena ya penyakit kaki doang gitu, saudara kasih, ya, mereka pikir itu penyakit biasa saja, saudara. Dan tidak terlalu diperhatikan, saudaraku terkasih. Sampai satu kali, saudaraku terkasih, kayaknya waktu pergi ke pasar, lalu sakitnya itu semakin luar biasa dan menyakitkan sekali, saudara kasih. Akhirnya, saudara kasih, keluarga semuanya sepakat membawa ini ibu pergi ke dokter, saudara kasih. Sampai di rumah sakit, saudara, waktu dicek ternyata mereka kaget, saudara. Kenapa? Karena rupa-rupanya ini penyakit bukan penyakit biasa, saudara. Ternyata si ibu mertuanya ini sakitnya adalah kanker kulit, saudara kasih. Jadi kanker, saudara kasih, kanker apalah gitu. Nama waktu itu disebut sih namanya, saudara ya, pakai bahasa Latin, cuman susah ngingatnya, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, tapi yang pasti itu kanker ada di bawah kulit, jadi kulit kaki di dalamnya itu kankernya ada di situ. Dan ini kanker sangat ganas sekali, dan dokter bilang bukan cuma ganas, ini kanker viral, artinya ini kanker cepat sekali menyebar, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan dokter berkata bahwa waktu dicek, saudara kasih, rupanya di bawah kulitnya itu, saudara kasih, kulit kakinya itu sudah ada lubang di mana daging sudah hilang sebesar kurang lebih sebesar ini, sebesar tangan saya ini, saudara kasih. Jadi saudara kasih, dagingnya habis semua, tinggal rongga begitu karena kanker itu yang makan itu daging, saudara. Lalu mereka bertanya kepada dokter, kemudian solusinya apa, dok? Dokter berkata ada dua solusi, saudara kasih. Saudara tahu solusi pertama adalah, solusi pertama itu daging, itu lubang yang hilang dagingnya bisa ditutup pakai daging. Nanti akan diambil daging dari paha atau dari pinggul, lalu ditutup ke lubang itu, saudara kasih, kemudian ditambal lagi, saudara kasih. Tapi dokter berkata, tapi karena ini kanker ganas dan memang kebudayaannya kanker ini seperti itu, ada kemungkinan nanti itu berlubang lagi, saudara kasih. Jadi dagingnya habis lagi. Ya saudara bisa bayangkan kalau misalnya tutup, tambal lagi, habis lagi, tambal lagi, betul? Itu bisa habis itu daging dari paha dan pinggul, saudara kasih, untuk nutupin itu semua daging, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi lalu dokter berkata, tapi ada solusi kedua. Kemudian mereka bertanya kepada dokter, apa solusi kedua, dok? Solusi kedua adalah kakinya diamputasi, saudara kasih. Jadi solusi kedua nanti diamputasi sampai lutut atau sampai paha, saudaraku terkasih, supaya apa? Supaya itu kanker tidak menyebar ke seluruh tubuh. Saudaraku terkasih, mendengar itu, mereka berpikir bahwa dua-duanya bukan solusi yang baik. Betul? Yang pertama, saudaraku terkasih, solusinya tetap aja tidak mematikan kankernya.
Yang kedua, solusinya mematikan kankernya, tapi akan selamanya orang tuanya akan tidak punya kaki. Saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu mereka bertanya kepada dokter, dokter, lalu apa yang harus kami lakukan? Lalu dokter berkata, ya kalian putuskan dua solusi itu. Kita mau kerjakan yang mana? Tapi karena itu bukan keputusan yang gampang, lalu dokter berkata, oke, saya kasih waktu 6 bulan. 6 bulan dikasih waktu untuk memutuskan. Dan dalam 6 bulan itu kalian harus putuskan solusi mana yang kita ambil. Karena dokter tidak tanggung jawab kalau lebih dari itu. Takutnya itu kanker sudah menyebar kemana-mana. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya ya udah mereka bawa pulang sambil mereka berpikir. Tapi walaupun mereka berpikir, mereka juga sudah siapkan kalau toh akhirnya nanti solusinya adalah amputasi. Saudaraku terkasih, maka mereka sudah cari rumah sakit yang bagus, cari juga dokter yang bagus, saudara terkasih. Dan mereka, saudaraku terkasih, siapkan yang terbaik buat mama mertua mereka. Karena nanti kalau tidak ada jawaban, maka mungkin keputusan bersama adalah amputasi untuk memperpanjang hidup, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, tetapi yang luar biasa adalah si bapak ini, saudara terkasih, masih percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, memberikan mujizat yang luar biasa. Ini yang dipercaya oleh bapak ini, saudara terkasih. Lalu saudaraku terkasih, setiap hari dia kasih ayat sama itu mama mertuanya. Lalu dia berkata kepada mama mertuanya, tolong sebutkan itu ayat, ucapkan dengan percaya, dengan yakin bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang ajaib. Setiap hari, dan mamanya terus mengucapkan itu berulang-ulang setiap hari, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang luar biasa adalah ketika tiba harinya, saudara terkasih, akan diamputasi, saudara. Saudaraku terkasih, besoknya diamputasi, malamnya, saudaraku terkasih, waktu mamanya tidur, saudara terkasih, tiba-tiba mamanya bermimpi. Mamanya bermimpi, dia lagi duduk-duduk, saudara, tiba-tiba ada seorang anak muda datang lewat. Kalau dari kesaksian itu bapak, saudaraku, dia berkata bahwa yang lewat itu anak muda itu rambutnya panjang katanya. Lalu dia lagi duduk, tiba-tiba anak muda itu berkata kepadanya, Bu, ibu lagi sakit kakinya kan? Waktu dia mendengar begitu, dia kaget. Dia berpikir, dari mana ini orang tahu kalau kaki saya lagi sakit? Tapi karena betul memang kakinya sakit, dia berkata, ya betul kaki saya lagi sakit. Lalu si anak muda itu berkata, Bu, besok ibu mau ke dokter kan? Mau diamputasi. Lalu dia berkata kepada anak muda itu, ya besok mau ke rumah sakit periksa. Kalau jadi, ya diamputasi. Lalu anak muda itu berkata kepada ibu itu, Bu, ibu gak usah takut, ibu gak usah khawatir, ibu sudah disembuhkan. Yuk mari berdiri sama saya, pegang tangan saya. Waktu si anak muda itu arah kasih tangannya kepada si ibu itu, lalu si ibu itu mulai pegang tangan anak muda itu. Pas pegang tangan anak muda itu, si ibu itu kaget, saudara kasih, dan terbangun dari mimpinya. Begitu dia terbangun dari mimpinya, dia duduk, saudara kasih. Lalu dia berdiri, dia rasa kenapa kakinya kok tidak ada rasa apa-apa, sepertinya kayak mati rasa, saudara kasih. Dia jadi takut, ada apa dengan kakinya, jangan-jangan sudah lewat waktu sehingga akhirnya jadi seperti begini, tambah parah atau bagaimana pemikirannya, saudara kasih. Lalu dia mulai telepon anak-anaknya, telepon menantunya, saudara kasih. Lalu dia berkata, ini kaki saya kayaknya ada masalah, gimana, kapan kita mau bawa ke dokter segala macam. Lalu akhirnya, saudara kasih, anak-anaknya bilang, Ma tenang, nanti kita akan bawa ke dokter, saudara kasih ya. Ini masih malam, besok pagi kami akan langsung datang, kita langsung ke dokter karena kebetulan memang sudah waktunya untuk cek itu kaki mamanya. Saudaraku terkasih, besoknya anak-anaknya datang, bawa mamanya ke dokter, sampai ke dokter lalu di scan, dicek, saudara kasih. Lalu mereka tunggu dokter, ketika dokter datang, saudara kasih, dokter jelaskan hasilnya, dan begitu luar biasa. Saudara tahu, dokternya berkata kepada mereka, wah luar biasa, ini kaki mamanya yang diperiksa oleh dokter. Dokter berkata 95% lubang yang tadinya dagingnya hilang, dokter bilang 95% sudah tertutup kembali oleh daging. Wah, mereka kaget sekali apa yang terjadi, saudara.
Lalu mereka bertanya kepada dokter, terus apa yang harus kami lakukan? Ya kalau sudah begini berarti ada kemungkinan sel-sel sudah bertumbuh dengan baik, daging akan menutupi itu lubang, dan kanker akan sudah selesai, saudara kasih, disembuhkan. Jadi nggak perlu diamputasi, nggak perlu dioperasi, ambil daging tutup, saudara kasih. Pokoknya sudah disembuhkan, saudara kasih. Saudaraku terkasih dengar, ini Allah kita yang luar biasa. Justru dalam persoalan yang berat yang dialami oleh mamanya itulah dia melihat Allah yang dahsyat, sungguh-sungguh dahsyat bekerja dalam kehidupannya. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan dulu pernah melakukan mujizat bagi orang lain, dan orang-orang sekarang mengalami sesuatu yang ajaib dan mujizat yang luar biasa dalam masalah mereka, saya mau kasih tahu saudara dengar, bagi saya dan saudara juga sama. Karena Allah kita Allah yang sama. Allah kita Allah yang selalu mengasihi kehidupan kita. Untuk itu jangan takut dengan masalah yang kau alami hari-hari ini. Amin. Saudara tetap berdoa. Jangan masalah membuat engkau justru tidak berdoa. Berdoa kepada Allah. Berdoa bukan karena kau ketakutan. Berdoa bukan karena kau serasa dihantui oleh banyak persoalan. Bukan, saudara kasih. Berdoa karena kau percaya kau dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Berdoa kepada Allah, semakin dekat dengan Tuhan. Justru persoalan sekarang ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Kau punya banyak waktu berdoa di rumah. Kau punya banyak waktu membangun hubungan yang baik dengan keluarga. Kau punya banyak waktu untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kau punya banyak waktu yang memikirkan sesuatu yang harus kau kerjakan ke depan. Ini waktunya untuk hidupmu dibaharui dalam masalah persoalan yang sama-sama sedang kita alami hari-hari ini. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu hari ini mari bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Percaya penuh pada Allah kita. Berseru kepada Tuhan karena Dia Allah yang mengasihi kehidupan kita. Masalah tidak membuat Tuhan meninggalkan kau. Jangan berpikir berpikir bahwa Tuhan meninggal. Tidak ada masalah yang membuat Tuhan meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Dia selalu bersama dengan kita. Masalah yang kau alami hari ini, biar kau jadikan momen untuk kau mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, biar masalah yang kita alami hari-hari ini menjadi kesempatan untuk kita melihat kedahsyatan Allah yang hebat. Biar dalam masalah ini kita melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Untuk itu arahkan hati dan hidupmu pada Tuhan selalu, berseru pada Tuhan selalu, dan Tuhan pasti menolong kita dengan luar biasa. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan memberkati kita luar biasa. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita bersatu hati berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami, dan kami dikuatkan untuk kami tetap berjalan dan melangkah di tengah-tengah masalah, persoalan yang berat yang harus kami lalui dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, kami yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti akan dibawa kepada kebenaran. Kami yang percaya akan dibawa Tuhan kepada berkat-berkat dan kemuliaan yang luar biasa. Untuk itu kami akan terus melangkah di dalam Engkau Tuhan. Orang boleh takut, tapi kami menaruh rasa takut kami dalam tangan-Mu, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Seperti Daud berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman kami tidak akan takut kalau Tuhan bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Untuk itu kami akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang luar biasa. Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, yang hari ini mungkin mereka sedang sakit, yang hari ini mungkin mereka sedang punya masalah dalam pekerjaan mereka, yang hari ini mereka mungkin sedang punya masalah dalam usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan dalam hidup mereka, yang mungkin itu menjadi masalah bagi mereka. Tapi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar dalam masalah ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka, sehingga yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan, yang punya masalah ekonomi Tuhan berkati dengan luar biasa. Karena kami percaya, karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang Bapa. Tuhan, terima kasih, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, berkati dengan anugerah, berkati dengan berkat, berkati dengan luar biasa kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkaryalah terus dalam hidup kami dan jadikan kami berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus
Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.